Pada pertempuran di akhir film Dawn of the Planet of the Apes sebelumnya, Caesar berhasil membawa seluruh kawanannya meloloskan diri dari pasukan militer umat manusia. Setelah 2 tahun berlalu, kini dikabarkan kalau Caesar dan kawanannya berada di hutan Muir. Seorang kolonel pemimpin pasukan khusus yang terkenal kejam mengirim seluruh pasukan terbaiknya melakukan penelusuran ke dalam hutan yang dimaksud untuk memusnahkan para kera. Setelah beberapa hari melakukan penelusuran, para prajurit berhasil menemukan kawanan kera yang saat ini sedang melakukan patroli di sekitar parit pertahanan. Tanpa disangka-sangka, beberapa ekor kera seperti gorila merah bernama Rex dan seekor simpanse menjadi anggota militer manusia dalam melancarkan serangan ini. Awalnya pasukan militer manusia berhasil mengungguli peperangan ini. Akan tetapi semua keadaan berubah terbalik setelah kawanan lain datang dan menyerang mereka menggunakan bom asap untuk menutupi pandangan, disusul dengan lontaran anak panah mengarah langsung ke mereka. Hampir seluruh prajurit militer yang dikirim pada misi kali ini tewas mengenaskan dan menyisakan beberapa anggota yang salah satunya bernama Preacher. Beberapa saat setelah Preacher melapor lokasinya pada kolonel, seekor simpanse berhasil menangkapnya. Kemudian membawa mereka yang selamat menemui Caesar di markas utama. Caesar sedikit menjelaskan pada Preacher dan prajurit lain kalau Caesar bukan pelaku yang memulai perang ini, melainkan Koba lah awal dari pemicu konflik antara manusia dan kera. Caesar pun mengaku sudah menghabisi nyawa Koba dan apa yang dia lakukan saat ini hanya untuk melindungi seluruh keluarganya dari ancaman yang menyerang. Nyatanya beberapa ekor gorila dan simpanse yang berpihak pada manusia merupakan bekas pengikut setia Koba. Mereka berusaha membantu manusia untuk bisa membunuh Caesar sebab mereka takut kalau nasibnya akan tewas seperti Koba. Rex kemudian membantah perkataan Caesar dengan menyatakan kalau dia tidak takut kepadanya. Rex juga memperingatkan kalau kolonel memiliki kekuatan besar dan tujuan utamanya adalah menghabisi Caesar. Jika Caesar tewas, maka seluruh kera akan kehilangan arah dan mereka mudah untuk dihabisi. Peringatan dari Rex tidak membuat nyali Caesar menciut. Ia kemudian mengutus seekor gorila albino untuk mengurung Rex di tempat berbeda. Sementara Preacher dan 3 prajurit lainnya sengaja dibebaskan untuk mengirim pesan ke kolonel. Jika kolonel membiarkan Caesar dan kawanannya tetap di hutan, maka peperangan ini akan berakhir. Hari ini, Caesar mendapat kabar membahagiakan dari kepulangan putra pertamanya Blue Eyes bersama Rocket setelah melakukan perjalanan panjang selama 1 tahun penuh. Kepulangan Blue Eyes membuat ibu serta adiknya sangat senang. Begitu juga dengan kekasih Blue Eyes yang telah lama menunggunya. Blue Eyes kemudian memberitahu kalau ia dan Rocket berhasil menemukan sebuah tempat nyaman untuk membuat peradaban baru bagi kawanannya, jauh dari jangkauan manusia dan harus melewati gurun untuk bisa sampai ke sana. Gorila albino nampak sangat antusias, ingin segera pindah ke tempat tersebut malam ini juga. Akan tetapi Caesar justru ragu. Mereka butuh banyak persiapan karena perjalanan tersebut tidaklah mudah, mengingat pos militer manusia berada di sekitar wilayah hutan Muir. Malam harinya saat seluruh kawanan tengah tertidur lelap, Caesar mendapati beberapa prajurit militer menyusup ke dalam markasnya. Caesar meminta Blue Eyes menjaga ibu serta adiknya, sementara ia akan memanggil kawanan lain yang sedang berpatroli untuk mengusir mereka dari sini. Namun sayang beribu sayang, saat Caesar kembali untuk memastikan kondisi anak-anak dan istrinya, dia mendapati kolonel lebih dulu menghabisi nyawa Blue Eyes dan istri, lalu beranjak pergi dari markas ini. Seketika itu juga emosi dalam diri Caesar meledak-ledak. Ia berusaha menangkap kolonel dengan menaiki tali pengait, tetapi kolonel berhasil memotong tali tersebut hingga menjatuhkan Caesar. Sekembalinya ke markas, Caesar mendapat laporan dari gorila lain kalau kawanan patroli tidak menemukan Rex serta gorila albino. Dia menduga jika gorila albino telah berkhianat
dan pergi bersama Rex untuk memihak umat manusia. Tidak lama setelah laporan itu, Caesar merasa sedikit lega setelah mendapati putra keduanya masih sehat walafiat. Dia berhasil bersembunyi sesaat sebelum kolonel menghabisi nyawa ibu juga Blue Eyes. Pagi harinya, Caesar mengutus seluruh kawanan pergi ke tempat yang Blue Eyes dan Rocket terangkan semalam. Dia juga meminta kekasih Blue Eyes agar mau menjaga putra terakhirnya selagi Caesar pergi mengejar kolonel guna membalaskan dendam keluarganya. Tak ingin pemimpinnya pergi seekor diri, Maurice, Rocket bersama seekor gorila lain yang merupakan pengikut paling setia bersedia menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melindungi Caesar selama perjalanan ini. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Caesar dan kawanan tiba di sebuah desa kumuh. Secara tiba-tiba, mereka bertemu dengan salah satu prajurit kolonel yang sedang diasingkan. Prajurit tersebut berusaha melakukan perlawanan dengan menodongkan senapan ke arah Maurice. Namun beruntungnya Caesar lebih dulu menembak. Sontak perbuatan Caesar membuat Maurice terkejut. Ia tidak menyangka kalau Caesar akan melakukan hal tersebut. Kemudian Caesar melakukan pemeriksaan ke setiap rumah dan membawa berbagai macam keperluan untuk perjalanan mereka. Tidak disangka-sangka, Maurice menemukan seorang gadis kecil tunarungu bernama Nova sedang terbaring di atas ranjang. Maurice coba menenangkannya dengan memberikan ia sebuah boneka yang memiliki bercak darah di atasnya. Ia juga merasa kasihan dengan nasib Nova yang tinggal seorang diri di desa kumuh ini. Hingga ia pun memohon pada Caesar agar mau mengizinkannya untuk ikut bersama mereka. Lalu dengan pertimbangan yang cukup berat, akhirnya Caesar mengizinkan Nova untuk ikut, selama Maurice mau bertanggung jawab atas dirinya. Tidak jauh dari desa kumuh, Caesar dan kawanan berhasil tiba di salah satu pos militer sementara. Menggunakan teropong yang sebelumnya didapatkan dari desa, Rocket berhasil menjumpai gorila albino berada di pos tersebut dan sedang membantu prajurit militer. Mengetahui kebenaran atas pengkhianatannya, Caesar bersama yang lain langsung mendatangi gorila albino dan menanyakan kenapa ia tega berbuat seperti itu pada keluarganya sendiri. Albino mengaku kalau dia takut kawanan kera akan dihabisi oleh umat manusia. Untuk itu Albino diajak Rex memihak pada manusia, lalu memberitahu kolonel markas rahasia mereka agar nyawanya bisa terselamatkan. Sayangnya pengkhianatan yang ia perbuat justru menyebabkan istri dan Blue Eyes harus kehilangan nyawa di tangan kolonel. Tujuan Caesar jauh-jauh ke sini adalah untuk membalaskan dendam kematian keluarganya pada kolonel. Tetapi gorila albino memberitahu kalau saat ini kolonel sedang melakukan perjalanan jauh menuju benteng perbatasan di wilayah utara. Sedangkan dia bersama sisa prajuritnya yang berada di pos sementara ini akan menyusul besok pagi. Di tengah perbincangan, gorila albino menyadari ada beberapa prajurit manusia yang sedang berdiri di luar. Caesar pun dengan cepat memukul, mencekik lalu menutup wajah gorila albino agar ia tidak bersuara. Naas, apa yang Caesar lakukan malah membuat albino kehilangan nyawa. Keesokan hari seperti yang albino bilang, seluruh sisa prajurit melakukan perjalanan menuju utara menyusul kolonel. Caesar dan kawanan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan mengikuti rombongan tersebut bermodalkan kuda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba beberapa mobil rombongan berhenti. Dari sana terdengar beberapa kali suara tembakan. Setelah memastikan seluruh rombongan prajurit sudah pergi melakukan perjalanan mereka, Caesar dan kawanan mendatangi asal dari suara tembakan sebelumnya. Sesampainya di lokasi, mereka dibuat terkejut dengan keberadaan 3 jasad prajurit tergeletak dengan luka tembakan di dada. Dan salah satu jasad rupanya masih bertahan hidup. Caesar kemudian bertanya apa yang terjadi kepadanya. Namun prajurit tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Dan menurut keterangan Maurice, dia tidak bisa berbicara sama seperti Nova. Akibat kejadian tersebut membuat Caesar dan kawanan tertinggal, hingga mereka kehilangan jejak rombongan militer. Caesar bersama yang lain berinisiatif memanjat sebuah menara untuk mencari arah rombongan dari atas.
Namun secara tiba-tiba muncul sosok berjubah mengambil persenjataan milik Rocket. Menyadari dirinya dipergoki, sosok berjubah langsung menunggangi kuda dan mengendarainya untuk kabur. Tentu Caesar dan kawanan terus mengejar, sampai akhirnya mereka berhasil mendapati sosok berjubah sedang bersembunyi di dalam rumah kosong. Menyadari dirinya tidak bisa kemana-mana lagi, sosok berjubah pun menyerahkan diri dan menunjukkan rupa aslinya ke hadapan Caesar. Alangkah terkejutnya mereka setelah mendapati kalau makhluk ini adalah seekor simpanse yang bisa berbicara bernama Bad Ape. Bad Ape mengaku jika ia mengira kalau kuda dan persenjataan sebelumnya adalah milik manusia. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan hewan yang sejenis dengannya setelah sekian lama berkelana seekor diri. Begitupun dengan Maurice. Semenjak bertemu dengan Bad Ape, Maurice merasa masih ada banyak kera lain di luar sana yang belum mereka ketahui. Kemudian Bad Ape sedikit bercerita mengenai dirinya yang dulu tinggal di kebun binatang. Semenjak wabah virus ALZ113 menyebar, kecerdasan Bad Ape meningkat pesat. Ia mampu memahami setiap kosakata manusia dan mencontohnya dengan berbicara secara langsung. No touch. Demi bisa bertahan hidup seekor diri, Bad Ape melakukan berbagai pencurian seperti benda dan makanan milik manusia. Dari salah satu makanan yang Bad Ape temukan, di atasnya tertera sebuah label yang bertuliskan Fasilitas Karantina Perbatasan California. Caesar pun kemudian bertanya dari mana dia mencuri semua makanan ini. Bad Ape mengaku kalau dia mendapatkannya di dalam benteng perbatasan daerah utara yang sempat menjadi kamp karantina manusia dari wabah virus ALZ113. Caesar kemudian menyadari kalau benteng perbatasan tersebut adalah tempat yang kolonel dan prajuritnya tuju. Lalu dia pun meminta Bad Ape agar mau mengantarkan mereka ke sana segera. Malamnya Bad Ape dan Caesar berbincang masalah keluarga mereka masing-masing. Caesar memberitahu kalau anak dan istrinya baru saja dihabisi oleh kolonel, dan tujuan dia mengejarnya adalah untuk membalaskan dendam mereka. Sementara Bad Ape mengaku kalau dia juga pernah memiliki seorang anak. Akan tetapi anaknya diculik oleh para tentara dan dijadikan kacung oleh mereka. Dari alasan itulah membuat Bad Ape ingin membantu Caesar dan kawanannya. Berkat petunjuk dari Bad Ape, mereka berhasil tiba di benteng perbatasan. Caesar dan kawanannya mendapati seluruh tentara sedang membuat bangunan. Lalu secara tiba-tiba dua prajurit memergoki keberadaan Caesar. Beruntung gorila dan Rocket berhasil menghabisi mereka meskipun gorila terkena satu tembakan di tubuhnya. Hingga akibat dari hal tersebut membuat gorila harus kehilangan nyawa. Caesar yang tidak ingin ada lagi korban karena dendam pribadinya memutuskan untuk meneruskan misi balas dendam ini seekor diri dan memaksa Maurice bersama Rocket agar segera menyusul kawanan lain. Maurice sempat mengingatkan Caesar agar jangan terlalu larut dalam kebencian terhadap umat manusia, karena itu akan membuatnya mirip dengan Koba. Setibanya di sekitar benteng perbatasan, Caesar terkejut setelah mendapati beberapa anggota kawanannya terpasung di atas kayu. Ia juga tidak menyangka kalau seluruh kawanannya sudah tertangkap dan dikurung dalam kandang besar. Salah satu simpanse yang masih bernafas memberitahu Caesar jika perjalanan menuju tempat aman sudah diketahui oleh prajurit militer, hingga mereka tidak bisa melakukan banyak perlawanan dan terpaksa dibawa ke benteng perbatasan ini untuk dipekerjakan secara paksa. Rex berhasil memergoki Caesar berada di wilayah ini. Dia pun langsung membawanya untuk dipertemukan dengan kolonel. Caesar terang-terangan memberitahu maksud dan tujuannya mengejar kolonel, yaitu untuk menghabisi nyawanya, sama seperti dia menghabisi nyawa putra dan istrinya. Sayangnya ancaman Caesar tidak membuat kolonel takut sedikit pun. Ia justru mengutus Rex agar memasukkan Caesar ke dalam kandang bersama kawanannya. Keesokan paginya, para prajurit militer mengeluarkan seluruh kawanan kera untuk melakukan kerja paksa membangun tembok besar.
Mereka yang belum diberi makan atau minum semenjak tertangkap mulai kelelahan. Salah seekor orangutan tidak sengaja menjatuhkan bebatuan hingga merobohkan papan pijakan, dan hal tersebut membuat kolonel murka. Ia memerintah Rex menghukum cambuk orangutan itu di hadapan seluruh kawanan sebagai contoh agar mereka tidak ada yang melakukan kesalahan sama sepertinya. Sebagai pemimpin, Caesar begitu kasihan melihat penderitaan kawanannya. Ia berteriak menghentikan Rex dan meminta kolonel agar mau memberikan mereka makan juga minum. Namun, aksi Caesar justru membuat kolonel geram. Dia menembak orangutan kemudian menodongkan senjata ke kepalanya untuk memberi perintah ke seluruh kawanan kera agar mau kembali bekerja. Dengan segala keberanian di dalam dirinya, Caesar menolak perintah kolonel. Akan tetapi, kekasih Blue Eyes mengajak kera lain melakukan apa yang diperintahkan kolonel demi menyelamatkan Caesar dari kematiannya. Diam-diam dari kejauhan, Rocket, Maurice, Nova, dan Bad Ape terus memantau pergerakan Caesar. Mereka berempat menyusun rencana untuk menyelamatkan Caesar beserta kawanan dari kekejaman kolonel. Malamnya, kolonel meminta Rex dan Preacher membawa Caesar ke kantornya. Di sini, Caesar kembali memohon pada kolonel untuk memberikan makanan atau minum ke kawanannya, sebab mereka tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Caesar berkata, "Sebagai manusia, harusnya engkau bisa lebih mengerti tentang penderitaan orang lain, bahkan untuk hewan sekalipun." Caesar juga sempat menyinggung tentang 3 prajurit yang ia temukan dengan luka tembak di dada sebelumnya adalah perintah dari kolonel. Kemudian kolonel sama sekali tidak mengelak. Ia membenarkan perkataan Caesar sambil bercerita mengenai masa lalu hidupnya. Sekitar 10 bulan lalu, kolonel mengirim prajurit pencari untuk menemukan keberadaan Caesar. Dan salah satunya adalah putra tunggal kolonel sendiri. Akan tetapi mereka tidak berhasil menemukan Caesar dan justru pulang dengan membawa virus flu simian di dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, anak kolonel serta prajurit yang melakukan misi bersamanya mulai kehilangan kemampuan berbicara mereka. Dari kejadian yang menimpa anaknya, kolonel pun mendapat informasi dari seorang ilmuwan kalau wabah virus ALZ-113 telah bermutasi menjadi virus yang lebih berbahaya hingga bisa menghilangkan sifat kemanusiaan penderitanya. Oleh karena itu, kolonel pun terpaksa menembak tewas seluruh prajurit, termasuk anaknya sendiri. Ia menganggap tidak ada yang bisa selamat dari virus tersebut. Dia akan menghabisi siapapun yang terinfeksi, membakar semua jasad dan barang yang mungkin terkontaminasi demi menyelamatkan manusia lain. Dan itulah yang terjadi pada 3 prajurit kolonel sebelumnya. Kolonel juga menambahkan kalau tembok besar di luar bertujuan untuk menahan prajurit militer lain yang ingin memusnahkannya. Kedatangan prajurit militer itu menganggap kalau keputusan kolonel sangat tidak manusiawi. Padahal mereka masih meyakini jika wabah virus ini masih bisa ditangani secara medis. Tetapi kolonel tetap memegang teguh pendiriannya dan akan membinasakan siapapun yang menentang. Jika kolonel kalah, maka bumi akan menjadi planet kera dan sisa manusia yang masih bertahan menjadi hewan ternak mereka. Dari luar, Maurice dan yang lain menemukan sebuah terowongan tempat karantina yang terhubung langsung ke dalam benteng perbatasan. Mereka akan memanfaatkan terowongan ini untuk membebaskan kawanan. Keesokan harinya, kolonel mengirim makanan dan minuman sesuai permintaan Caesar ke seluruh kera. Tetapi sebagai jaminannya, kolonel memasung Caesar agar kawanan kera lain tidak ada yang berani memberontak. Selama dipasung, Caesar dihantui sosok Koba yang datang untuk menjemputnya ke akhirat. Namun Caesar masih bertahan sekuat tenaga meskipun dengan tubuh yang sudah tidak berdaya. Kolonel kemudian menyiksa dan memasukkannya kembali ke dalam kurungan untuk membiarkannya tewas perlahan-lahan. Secara tiba-tiba, Nova datang membawa seember makanan dan minum untuk diberikan kepada Caesar. Tidak lupa, Nova memberikan boneka pemberian Maurice sebelumnya untuk menyemangati Caesar.
Lalu menyadari prajurit patroli mulai mendekati tempat kurungan Caesar, Rocket bergegas menunjukkan diri ke hadapan mereka untuk pengalihan perhatian, agar Nova bisa keluar dari sana. Pengorbanan yang Rocket perbuat berhasil menyelamatkan Nova. Ia juga memberi semangat pada Caesar dengan berkata, "Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Jika sudah, kita akan membebaskan diri dan membawa seluruh kawanan." Kemudian rencana pelarian pun dimulai. Saat perhatian seluruh prajurit teralihkan untuk mengawasi kawanan melakukan pekerjaan mereka, Rocket memberitahu jarak antara kandang kera dewasa dan kera anak-anak. Lalu Caesar menyampaikannya kepada Maurice yang berada di tempat berbeda. Selanjutnya Maurice menggali lubang di bawah kandang kera dewasa, sementara Bad Ape membuat lubang di bawah kandang kera anak-anak. Selama proses penggalian, Rocket sudah lebih dulu memberitahu pada seluruh kera dewasa mengenai rencana pelarian mereka. Sayangnya, perencanaan ini tidak semudah mengedipkan kelopak mata. Secara tiba-tiba, gelombang air mulai memasuki lubang yang mengarah ke kandang kera anak-anak. Demi keselamatan mereka, Maurice pun terpaksa menutupnya untuk mencegah banjir. Tidak putus asa, Caesar memiliki rencana lain dengan mengambil kunci kandang kera anak-anak dari seorang prajurit yang sedang berpatroli. Pertama, Rocket melempari prajurit tersebut menggunakan tai monyet hingga membuatnya kesal dan datang ke dalam kurungan. Kemudian Maurice menarik prajurit melalui lubang dan memukulnya sampai pingsan. Caesar ditemani Rocket bergegas menuju kurungan kera dewasa. Caesar begitu bahagia bisa berpelukan dengan putranya. Tidak ingin membuang waktu lagi, Caesar meminta seluruh kera anak-anak menaiki kabel listrik menuju kandang kera dewasa. Setelah memastikan seluruh kera anak-anak sudah berada di sana, mereka bergegas memasuki lubang untuk kabur dari benteng pertahanan ini. Sebelum menyusul kawanan, Caesar mengaku pada Rocket kalau dia bisa merasakan dendam kesumat yang dulu pernah Koba rasakan. Dan kali ini Caesar akan menuntaskan dendam tersebut, lalu melanjutkan hidupnya kembali bersama seluruh kawanan. Sayang seribu sayang, pada waktu yang bersamaan, prajurit militer lain yang berada di sisi lain benteng perbatasan melakukan penyerangan melalui udara, hingga meledakkan sebagian besar camp. Memanfaatkan kesempatan ini, Caesar berhasil melewati seluruh prajurit penjaga untuk masuk ke dalam kantor kolonel dan mendapatinya sedang teler. Cukup mudah bagi Caesar menghabisi nyawanya. Akan tetapi saat Caesar baru menodongkan pistol ke kepala kolonel, Caesar mendapati kondisinya yang sudah terkena wabah virus, menyebabkan ia kehilangan kemampuan berbicara. Nyatanya kolonel terinfeksi flu simian melalui boneka milik Nova yang ia temukan di dalam kurungan Caesar sebelumnya. Merasa kasihan dengan kondisi kolonel membuat Caesar mengurungkan niat. Namun kolonel masih berpegang teguh dengan pendiriannya, yaitu dengan menghabisi nyawanya sendiri. Peperangan kian mengganas dan mengenai kawanan kera. Caesar berusaha menyelamatkan diri dan mengambil sabuk berisi bom. Tapi sayangnya Preacher malah memanah Caesar hingga ia tersungkur. Melihat bencana yang dialami para kera membuat Rex tersadar kalau dia telah salah memilih sekutu. Kemudian tidak disangka-sangka Rex berubah pikiran dan menyelamatkan Caesar dengan menembak Preacher menggunakan launcher. Akibat dari perbuatannya, salah seorang prajurit menembak kepala Rex hingga tewas, disusul oleh Caesar yang melempar granat ke tangki bahan bakar. Berkat ledakan yang Caesar hasilkan, seluruh benteng perbatasan menjadi hancur berkeping-keping. Memanfaatkan kesempatan ini, para prajurit militer yang berada di sisi lain perbatasan langsung mengepung dan menghabisi sisa prajurit kolonel. Saat Caesar akan pergi menuju kawanan, keberadaannya langsung diketahui oleh seluruh prajurit. Beruntungnya ledakan barusan juga menyebabkan longsor salju yang sangat besar dan mengarah langsung ke camp perbatasan.
Caesar serta kawanan kera bergegas lari menghindari longsor salju. Sementara seluruh prajurit yang baru memasuki perbatasan harus musnah tertimpa hingga tak tersisa. Caesar membawa seluruh kawanannya melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dimaksud sebelumnya. Tidak lupa Nova dan Bad Ape pun ikut bersama kawanan ini hingga tiba di tempat tersebut. Selama beberapa hari, Caesar menyembunyikan anak panah yang masih menempel dalam tubuhnya dari siapapun, sampai akhirnya diketahui oleh Maurice. Caesar pun meminta Maurice agar tidak khawatir dengan kondisinya. Yang terpenting sekarang adalah seluruh kera sudah pulang ke tempat yang diyakini sangat aman dan tentunya jauh dari jangkauan umat manusia. Lihat, begitu besar rasa cinta Caesar terhadap seluruh keluarganya. Tidak peduli meskipun harus terluka atau tewas sekalipun, Caesar akan mengorbankan segalanya demi mereka. Pengorbanan tak melulu soal cinta kepada seseorang saja, tetapi juga perihal tujuan hidup ke depannya. Bagi mereka yang rela berkorban demi kebaikan, pastinya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena semua hal-hal hebat yang layak dimiliki membutuhkan pengorbanan besar yang layak diberikan. Dan saat melalui masa-masa sulit inilah, tak jarang perasaan lelah dan putus asa sering muncul tanpa kita duga. Jika semua yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan dengan mudah, maka semua orang akan menjadi hebat. Tapi nyatanya hidup tidak semudah itu. Butuh perjuangan dan pengorbanan, serta kekuatan agar tidak pantang menyerah. Sebelum pada akhirnya Caesar menghembuskan nafas terakhir, Maurice meyakinkannya, sepanjang masa seluruh kera akan mengenal siapa Caesar dan apa yang sudah Caesar perbuat untuk keluarganya.